Di 10K subscriber channel Novel Official. Akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Melihat Billy meneriakinya, tiba-tiba Mona tercengang. Bertanya-tanya apa yang terjadi pada Billy. Tetapi dia tidak berani berbicara. Kamu kenal Tuan Harimau? Bram bertanya pada Billy. Dengan murung sejenak, Billy sekarang dipegang oleh semua orang. Dan tidak ada cara untuk melakukannya. Jika dia mengakui bahwa dia tidak mengenalnya saat ini, dia akan ditertawakan oleh semua orang. Bab 96. Sambil menggertakkan giginya, Billy hanya bisa menganggukkan kepalanya. Saya sudah bertemu Tuan Harimau. Kata-kata Billy ambigu bagaimanapun dia telah melihat Yansen. Tetapi dia belum tentu tahu Yansen. Awalnya, kamu hanya perlu berlutut dan meminta maaf. Tapi aku tidak ingin kamu menipu di luar dengan nama Tuan Harimau. Karena itu, masalahnya, maka tidak ada dari kamu yang ingin pergi. Hari ini, kata-kata Bram diwarnai dengan kedinginan yang membuat orang-orang yang tidak tahu ketinggian langit ini merasa kedinginan. Hahaha. Kamu bajingan kecil. Apakah kamu tahu siapa ini di depanmu? Dia adalah penjahat nomor 1 dari saudara Hou. Di bawah komando Tuan Huo. Dan kamu membual di depannya, mengatakan bahwa kamu mengenal Tuan Harimau. Sepertinya Anda telah mencapai akhir hidup Anda. Bos uang itu tertawa, terbahak-bahak. Orang-orang ini hanyalah orang biasa yang tidak bisa menjadi orang biasa. Bagaimana mereka bisa mengenal Yansen? Bos Qian tahu bahwa mereka pasti sok. Benar saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bos Qian, dahi Billy langsung berkeringat dingin. Dia bahkan tidak berpikir bahwa dia berpura-pura dipaksa. Dan dia mengenai moncong pistolnya. Hanya saja orang lain di bawah Billy tidak berpikir begitu. Mereka berpikir bahwa Billy benar-benar mengenal Yansen. Bahwa Mona selalu percaya bahwa Billy pasti mengenal Yansen. Bahkan jika Billy tidak mengenalnya, teman-temannya harus mengenalnya. Kalau tidak, mengapa Yansen harus menanggung hutang keluarganya? Bos Qian, saudara kita juga baru saja minum sedikit anggur. Sekarang saudara laki-laki saya tidak bersamamu. Saya harap, Bos Qian. Billy berkecil hati dan mulai meminta maaf kepada Bos Qian. Hanya saja kata-katanya belum selesai. Tetapi Bram langsung menyela berani meminjam nama Tuan Harimau. Ini tidak sesederhana permintaan maaf. Apakah Anda bisa bertahan? Mari kita lihat keberuntungan. Setelah Bram selesai berbicara, dia melambaikan tangannya langsung ke bawahannya dan berkata bahwa semua orang pergi dan biarkan saudara Hou pergi dan berurusan dengan segera. Lebih dari selusin preman langsung mengepung mereka, membuat wajah Billy dan Mona berubah ketakutan. Rico di sudut semakin gemetar saat ini. Celananya basah dan tangannya menggenggam lengan baju Dev dengan erat. Dia hanya seorang mahasiswa yang baru saja lulus. Dia belum pernah melihat adegan seperti itu sebelumnya. Dan sekarang, dia ketakutan setengah mati melihat Rico seperti itu. Dev menepuk pundaknya dan berkata, tenang. Semua akan baik-baik saja. Segera, Billy dan yang lainnya dibawa ke kantor Chuck.
Pada saat ini, Chuck sedikit menutup matanya, menikmati pijatan sekretaris. Ketika dia tiba-tiba melihat Bram membawa kembali sekelompok orang, dan mereka semua adalah anak-anak kecil berbulu. Semakin dia mengerutkan kening dan berkata, Bram, bawa grup anak kecil berbulu. Apa yang dilakukan anak itu, Saudara Howe? Ini adalah sekelompok orang yang mengganggu Bos Qian, kata Bram. Bukankah aku membiarkanmu menanganinya? Apa yang kamu lakukan dengan kantorku? Chuck tampak sedikit tidak senang. Saudara Howe, orang ini berkata bahwa dia mengenal Tuan Harimau, dan dia sangat akrab dengannya. Jadi, saya membawanya ke sini untuk membiarkan Saudara Howe turun. Bram buru-buru menjelaskan. Apa? Ketika Chuck mendengar ini, dia duduk tegak dan kemudian menatap Billy dengan dingin. Apakah kamu kenal Tuan Harimau? Aku Billy tergagap. Temanku tahu. Siapa nama temanmu? Aku sudah bersama Tuan Harimau selama bertahun-tahun. Dan aku tahu nama semua teman yang dia kenal. Chuck terus bertanya. Kali ini, Billy dihentikan. Dia tidak punya teman yang mengenal Yansen sama sekali dengan levelnya. Bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan Yansen? Terjepret. Tiba-tiba, Chuck membanting meja dan berdiri. Kalian sangat berani. Kamu berani menggunakan nama Tuan Harimau. Bab 97. Saya bertentangan. Pada saat ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Dan Billy bahkan lebih sadar oleh udara dingin yang langsung menuju ke atas kepalanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia hanya sia-sia berpura-pura mengenal Yansen, tetapi tidak ingin menimbulkan masalah. Melihat reaksi Billy, Bos Qian mencibir, melangkah maju dan menamparkan wajah. Billy, bukankah kamu sangat hebat? Orang-orang yang berani memukuli saya, berani menggunakan nama Tuan Harimau. Saya pikir Anda bosan untuk hidup. Bos Qian menamparkan Billy itu menjadi kenyataan dan buru-buru memohon belas kasihan. Bos Qian, saya salah. Saya tidak berani lagi. Saya tidak berani lagi. Permohonan belas kasihan. Billy juga membawa orang-orang di bawahnya dan Mona kembali ke kenyataan. Dalam sekejap, mereka tahu bahwa Billy sama sekali tidak mengenal Yansen. Dia hanya membual. Pada saat ini, semua orang mulai gemetar. Jika Billy tidak mengenal Yansen, apalagi yang harus mereka andalkan? Salah. Bos Qian mencibir. Tidak ada gunanya mengakui kesalahanku sekarang. Tunggu saja sampai mati. Mendengar ini, Billy tidak bisa menahannya lagi. Dia berlutut ke tanah dengan bunyi gedebuk. Saudara Howe, saya tidak berani menggunakan nama Tuan Harimau lagi. Tolong, tolong, maafkan saya. Billy sudah menangis sedih saat ini, dan dia menyesalinya sampai mati. Billy sudah seperti ini, dan orang lain bahkan lebih pucat. Dan Mona menatap Billy dengan heran, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Melihat Billy yang berlutut memohon belas kasihan, dan pada sekelompok anak muda yang panik, Chuck memandang Bos Qian dan berkata, Bos Qian, masalah ini dimulai karena Anda. Bagaimana Anda menghadapinya? Ini adalah wajah Chuck untuk menjual Bos Wang. Bagaimanapun, Bos Wang adalah pelanggan utama KTV. Kamu membantu. Bahkan, jika itu dihapus, itu tidak berarti apa-apa. Biarkan mereka semua keluar. Bos Qian melambaikan tangannya. Ketika Billy mendengar ini, dia terus bersujud dan berterima kasih padanya. Tetapi ketika semua orang merasa lega,
Bos Qian melirik Yvonne dan Mona dan ketiga gadis dengan mata perak dan berkata, laki-laki bisa pergi. Tetapi ketiga wanita itu harus tetap tinggal dengan saya. Mendengar ini, ekspresi Yvonne dan Mona sangat berubah. Dan ekspresi Billy menjadi sangat malu. Bagaimanapun, Mona adalah pacarnya. Dia bisa mengabaikan Yvonne dan Ivana. Tetapi dia tidak bisa mengabaikan Mona. Bagaimanapun juga, Derry Sun baru saja mengakuinya. Bos Qian, ini pacar saya. Bisakah saya membawanya pergi? Dan mereka berdua akan tinggal bersama Anda. Pacar saya dan saya telah hidup bersama selama lebih dari setahun. Jadi saya pikir, Bos Qian juga tidak menyukainya. Billy menunjuk ke Mona. Lalu, berkata sambil tersenyum, sebenarnya, dia belum pernah menyentuh Mona sama sekali. Tetapi dia hanya ingin membiarkan Mona melarikan diri. Mona melirik Billy, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, saat ini, yang paling penting adalah keluar dulu. Benar saja. Ketika Billy mengatakan ini, sedikit jijik muncul di mata Bos Qian. Dan kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Tinggalkan. Kedua wanita itu melihat ini. Billy dengan putus asa mengikuti Bos Qian untuk berterima kasih padanya. Lalu berbalik dan pergi. Manajer Cui. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Ivana panik dan buru-buru menarik lengan Billy. Dan Yvonne juga tampak panik dan menatap Dev tanpa daya. Saat ini, dia hanya bisa meminta bantuan Dev. Lagi pula, dia tidak akrab dengan orang-orang ini dan tidak ada yang akan menyinggung orang-orang ini di depannya. Untuknya, Ivana, minum saja 2 gelas anggur dengan Bos Qian. Aku akan baik-baik saja. Aku akan kembali untuk menjemputmu nanti. Billy mendorong Ivana pergi. Ivana tiba-tiba menjadi putus asa. Dan Yvonne, dengan air mata di matanya, dengan ringan meraih pakaian Dev. Dia ingin Dev pergi. Tetapi, dia tidak ingin tinggal sendiri. Dia sangat berkonflik di hatinya. Bab 98. Tidak ada yang diizinkan pergi. Jangan khawatir. Aku tidak akan pergi. Dev tersenyum pada Yvonne. Kakak Chen, ayo pergi. Rico bergegas keluar dari kamar terlebih dahulu. Lalu, berbalik dan berteriak pada Dev. Mona itu juga melihat ke belakang dan menemukan bahwa Dev tidak bergerak. Jadi dia juga berteriak, Dev. Bos Qian juga melihat bahwa Dev tidak berniat pergi. Jadi dia berkata dengan wajah dingin, kenapa kamu tidak terima dengan pacar kecilmu? Tidakkah kamu ingin pergi seperti yang dikatakan Bos Qian? Dia mengulurkan tangan ke Yvonne dan menyentuh wajah Yvonne. Pada saat ini, Yvonne sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat. Dan dia bahkan tidak berani menghindar. Tetapi ketika tangan Bos Qian hendak menyentuh Yvonne, Dev tiba-tiba meraih pergelangan tangan Bos Qian. Saya bahkan tidak berpikir untuk pergi, Dev berkata, mengerahkan sedikit kekuatan hanya untuk mendengar suara retakan tulang. Dan pergelangan tangan Dev tiba-tiba patah oleh Dev. Rasa sakit yang parah menyebabkan Bos Qian melolong seketika. Lolongan yang menusuk hati terdengar sangat menakutkan. Tanganku patah. Lepaskan, atau aku akan membunuhmu, termasuk pacarmu. Bos Qian meraung keras dengan ekspresi muram di wajahnya. Bang! Dev menendangnya keluar, menendang tubuh bagian bawah Bos Qian secara langsung.
dan langsung menendang Boskian keluar, dan Boskian itu berbaring bungkuk di tanah. Wajahnya berubah ungu. Tendangan Dev langsung membuat Boskian kehilangan kemampuannya untuk menjadi seorang pria. Ketika Chuck melihat ini, kemarahannya langsung naik, dan dia berani memukuli tamunya di depannya, yang membuat Chuck merasa tidak tahu malu. Nak, kamu berani melakukan sesuatu di depanku. Kamu benar-benar baik. Wajah Chuck sangat dingin, dan dia melambaikan tangannya tutup pintunya. Tidak ada yang diizinkan pergi. Billy dan yang lainnya yang akan pergi, semuanya didorong kembali dan dikunci di kantor lagi. Kali ini, semua orang menunggu Dev dengan marah. Jika Dev tidak berpura-pura memaksanya, mereka akan pergi sekarang. Dev, apa yang kamu pura-pura? Kita tidak bisa pergi sekarang. Billy meraung pada Dev. Sekarang Dev telah mengalahkan Boskian. Seperti ini, masalah ini tidak boleh dibiarkan. Anda mengatakan bahwa semua orang telah melepaskan, tetapi pria ini Dev berpura-pura menjadi seorang wanita. Dan sekarang bahkan mereka terlibat. Dev, jika kamu ingin mati, jangan tarik kami ke atas. Yaitu, kamu berpura-pura menjadi apa? Jika kamu bisa bertarung, pergi ke jalan dan bertarung. Sudah berakhir. Aku akan dibunuh sekarang. Semua orang menuduh Dev. Tanda seru. Bahkan Ivana tidak terkecuali. Meskipun dia adalah orang yang tertinggal, dia akan minum segelas anggur bersamanya. Dan jika dia tidak bisa, dia akan tidur dengannya. Dan itu mungkin sudah berakhir. Tetapi, sekarang, dia kalahkan orang seperti ini. Saya khawatir itu tidak bisa diselesaikan dengan tidur. Hanya Yvonne yang menatap Dev dengan cemas. Dengan air mata berlinang kakak. Dev, maafkan aku. Maafkan aku. Yvonne tahu bahwa jika bukan karena dirinya sendiri, Dev tidak akan melakukannya. Dan sekarang Dev mungkin harus masuk penjara. Atau bahkan kehilangan nyawanya. Ini akan baik-baik saja. Jangan khawatir Dev. Tersenyum ringan. Melihat bahwa Dev tidak seperti siapapun yang lain. Bahkan lebih marah kali ini. Dan tuduhan serta penghinaan terhadap Dev bahkan lebih sulit untuk terdengar. Dan wajah Chuck itu menjadi semakin suram. Bram, biarkan anak ini dihapuskan. Bram mengangguk. Dan dia bergegas menuju Dev dengan langkah kuat. Dan tinjunya sebesar karung pasir mengayun ke arah kepala Dev. Jika pukulan ini mengenai kepala Dev, itu pasti akan menghancurkan otaknya di tempat. Melihat ini, semua orang sangat ketakutan sehingga mereka menghindar. Karena takut mereka akan terciprat darah. Hanya mata Yvonne yang tegas. Dan dia berdiri di depan Dev dengan gigi terkatup. Bab 99. Saya tidak tahu apa itu penyesalan. Karena Dev adalah untuk dirinya sendiri. Yvonne juga bermaksud mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak bisa melihat Dev dipukuli sampai mati di depannya. Angin kencang yang besar bertiup ke arah Yvonne. Sangat takut sehingga Yvonne menutup matanya dan menarik Dev dengan satu tangan. Meninggalkan Dev di belakangnya. Mona tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun saya baru bertemu dengan Yvonne, Mona merasa bahwa Yvonne adalah orang yang baik, berpengetahuan luas, dan masuk akal. Melihat tinju Bram berada di depan Yvonne, Yvonne bahkan merasakan nafas kematian. Tetapi setelah embusan angin bertiup, tidak ada gerakan. Ketika dia perlahan membuka matanya,
Dia menemukan bahwa tinju Bram telah hilang beberapa sentimeter di depan matanya, dan tangan Dev langsung meraih tinju Bram itu, mencegahnya bergerak maju. Kali ini, mata semua orang melebar, merasa luar biasa, dan ekspresi Bram juga berubah dengan keterkejutan yang dalam di matanya, karena dia bisa merasakan bahwa dari tubuh Dev ada aliran kekuatan yang stabil dalam ledakan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak berguna. Jika kamu bukan bawahan Yansen, kamu semua akan menjadi mayat sekarang. Dev memberikannya sedikit, dan tubuh Bram itu tiba-tiba mundur, dan akhirnya duduk di tanah. Melihat Bram seperti ini, Chuck tiba-tiba menjadi populer. Sial. Sampah. Bahkan tidak bisa menangani anak kecil. Chuck menendang Bram itu dengan keras. Bram bangkit dengan tergesa-gesa dan menundukkan kepalanya dengan canggung. Meskipun dia jatuh, Bram tidak terluka. Dev menunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah miliknya. Ayo pergi. Bisnis hari ini sudah selesai. Atau kamu akan menyesalinya. Dev berkata kepada Chuck. Penyesalan. Chuck mencibir, aku tidak pernah tahu apa itu penyesalan. Setelah Chuck selesai berbicara, pintu dibuka, dan lusinan orang bergegas masuk dengan parang, langsung mengelilingi Dev dan yang lainnya. Hanya ada selusin orang di sekitar, dan mereka hanya dengan tangan kosong. Meskipun mereka semua galak, tetapi Billy dan yang lainnya semua mampu mengendalikan tubuh mereka sendiri. Tetapi pada saat ini, dikelilingi oleh puluhan orang yang memegang parang yang cerah dan merasakan dinginnya parang. Billy dan yang lainnya semua ketakutan. Beberapa orang pingsan karena ketakutan di tempat, dan banyak orang langsung buang air kecil. Bahkan Billy pun pingsan. Tidak luput celana basah. Wah, hari ini aku bisa memotongmu menjadi daging cincang. Apakah kamu percaya? Chuck berkata dengan muram. Sepertinya saya telah mendengar bahwa Yansen tidak membiarkan Anda bertarung dan membunuh, dan membiarkan Anda melakukan bisnis dengan serius. Tetapi Anda membuat masalah besar hari ini. Mengapa Anda tidak meminta instruksi kepada Yansen? Dev bertanya dengan tenang. Chuck tertegun sejenak, dan setelah melirik Dev, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata kepada bawahannya, jaga mereka. Tidak ada dari mereka yang diizinkan pergi. Saya pergi ke Tuan Harimau untuk memanggil. Setelah Chuck selesai berbicara, dia mengeluarkan teleponnya dan berjalan keluar. Melihat Chuck pergi untuk meminta instruksi kepada Yansen, Billy dan yang lainnya memutar mata mereka dengan ngeri. Anda harus tahu bahwa reputasi Yansen di Hong Cheng sangat buruk. Dia adalah tuan yang kejam dan kejam. Jika Yansen benar-benar terganggu, tidak ada dari mereka yang bisa bertahan. Tidak hanya mereka tidak akan selamat, tetapi mereka akan disiksa sampai mati. Dev, kita semua akan mati sekarang. Bahkan tidak ingin hidup. Kamu harus merekrut Tuan Harimau. Kita semua sudah selesai. Billy melihat bahwa Chuck pergi memanggil Yansen. Jadi dia menatap Dev dan mengutuk. Bab 100. Terlalu sombong. Dev mengerutkan kening, dan cahaya dingin muncul di matanya saat dia melihat Billy. Billy tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menutup mulutnya. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Ayah, ayah.
Mona menangis ketakutan, bergumam seperti dia gila. Untuk sementara, banyak orang mulai menangis, dan seluruh ruangan berteriak. Di sisi lain, Chuck menelepon Jansen. Dia ingin meminta petunjuk kepada Jansen tentang cara menghadapi gangster ini. Jika itu normal, Chuck akan melakukan tembakan sendiri, dan Dave dan yang lainnya akan melakukannya. Hanya beberapa orang muda biasa, bahkan jika mereka menghilang, itu tidak akan menimbulkan sensasi apa pun. Tapi sekarang itu tidak bisa dilakukan. Jansen telah dengan jelas memerintahkan mereka untuk tidak melawan dan membunuh mereka. Dan mereka akan membunuh orang tanpa pandang bulu. Chuck hanya bisa bertanya pada Jansen apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, Jansen sudah tertidur. Setelah menerima telepon dari Chuck, dia menguap dan berkata, "Monyet, sudah larut malam. Apakah terjadi sesuatu pada KTV, Tuan Harimau?" Ada beberapa anak kecil berbulu yang membujuk masalah di KTV dan bahkan menyakiti Bram. Itu terlalu arogan. Saya ingin bertanya kepada Tuan Hu, bisakah Anda menyingkirkan orang-orang ini? Chuck bertanya dengan hati-hati. Anak kecil, Jansen, mengerutkan kening. Siapa mereka? Apakah mereka dari Gang Naga Api? Dengan reputasi Jansen di Hongcheng, tidak ada yang berani membuat masalah di wilayahnya. Kecuali jika itu adalah anggota geng Naga Api. Lagi pula, Stanley baru saja dilukai oleh Dave beberapa waktu lalu. Sekarang tidak mungkin bagi geng Naga Api untuk menemukan masalah dengan Aula Harimau. Mereka tidak. Itu hanya sekelompok pemuda yang tercengang, yang mengatakan bahwa mereka bekerja di beberapa perusahaan keluarga Su. Ada seorang pria bernama Dave yang melukai Bram. Chuck berkata, mendengar kata-kata Dave, Jansen melompat dari tempat tidur. Monyet, aku akan bergegas. Sekarang, kamu tidak diizinkan melakukannya untukku. Tunggu saja aku. Setelah Jansen selesai berbicara, dia menutup telepon dan berlari keluar. Chuck mendengar suara cemas Lin Tianhu. Wajahnya penuh keraguan. Tetapi, Jansen telah berbicara. Dia harus mendengarkan. Ketika saya kembali ke kantor, kantor sudah bau. Bergantung pada Chuck mencubit hidungnya. Buka jendela. Banyak sekali. Segera jendela dibuka. Dan udara segar bertiup masuk, yang menghilangkan bau busuk di ruangan itu. Jansen berkata bahwa dia harus menunggu dengan jujur. Tetapi Chuck hanya bisa melambaikan tangannya dan membiarkan orang-orang dengan pisau itu mundur, agar tidak terlihat oleh Jansen. Saya sudah memberitahu Raja Harimau dan Tuan Harimau akan berada di sini sebentar lagi. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, Anda dapat pergi dulu. Chuck memandang Dave dan yang lainnya dengan dingin. Dengan seringai di sudut mulutnya, ketika mereka mendengar bahwa Jansen akan datang. Kali ini Billy dan yang lainnya dirangsang lagi. Adegan yang tadinya sedikit hening berubah menjadi melolong dan melolong. Dalam sekejap, siapa Jansen? Seluruh Hongcheng, bahkan seorang anak berusia 3 tahun tahu. Itu adalah iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Kakak Hou, itu semua salah Dave. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ayo kita pergi. Billy berlutut di depan Chuck. Lagi, semua orang juga berlutut dan memohon belas kasihan. Satu persatu terus bersujud. Dan Dave memegang Mona dengan satu tangan dan Yvonne dengan tangan lainnya. Dan tidak membiarkan mereka berdua berlutut.
Tidak peduli seberapa banyak Mona memikirkan dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, Derry Sun adalah orang yang baik dan menjaga keluarga Dev dengan baik. Dev tidak bisa mengabaikan Mona. Melihat Dev tidak berlutut, Chuck ingin memarahinya dengan marah. Tetapi ketika dia mengingat nasihat Yansen, Chuck menelan kata itu. Huff. Ketika Tuan Harimau datang, apakah kamu masih terlihat sombong? Dan kemudian aku akan melihat apakah kamu masih agung. Chuck berpikir dalam hati. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.